4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus sekian. Baru bahasa. Kabar pagi Irwan Syah. Jadi hari ini kita berada di Warkop Asmara. Ini tepatnya Cabang barunya cabang ini. baru ini nih. Iya, di Oh, Hertas nih. ada Kalau tongku nggak sini salah- anjir di anu di depannya Gorka. Iya, Baru banyak tong. nih cabangnya. Weh, luar biasa. Jadi hari ini Sudah. kita berada di Warkop Asahara di Iya. Hertas nih. Di dekat apa ini perumahan ya? Pokoknya kalau Hertas Ningki ada perempatan Sebelah di sini. kiri kalau Iya. dari arah Makassar ya. Iya, pokoknya gampang dicari nih Dembaji. Karena mencolok juga warnanya. Iya, memang sudah ada memang branding warnanya. Jadi kalau ada Iya. miki warna-warna begini, Uh-uh. ada hijaunya, ada merahnya, ada kuningnya. Asahra itu. Rami. Iya, jadi kebetulan ini sudah lama baru kembali lagi ya. Weh, dulu dari itu warkop ke warkop. kayak memang lama sekali ini kita nggak ke warkop. Hari ini kita Siap. sudah kembali ke warkop karena memang warkop itu Dembaji Iya. tempatnya orang kumpul-kumpul, tempatnya orang cari inspirasi. Teh banyak nami Sambil tahu. ngopi banyak nih. Banyak toh. nami tahu pengunjungnya. Iya. Ya, kita Bah- sapa-sapa Rom di. Iya, untuk semua pengunjungnya warkop Asahra. Iya. Berapa ratus orang ini? Selamat siang, selamat pagi nih Dembaji. Iya, juga Jadi kalau acara pendengar tak yang di rumah yang lagi mobile sambil Iya. dengarkan Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM ya. Iya. Iya, kalau belum ada kegiatan tak mampir makin di sini. Iya. Ngopi sambil ngobrol. Lumayan Iya, iya. ini panjang kebersamaan tuh sampai jam 10. Iya. Kebiasa itu Dembaji. Iya. Kita itu laki-laki. Iya. Kenapa dia bilang kenapa selalu pergi di warkop? Kenapa beda? Beda kirasanya Dembaji. Oh, Makanya kalau jadi supaya- kalau istri yang bikin kopi di rumah, Ya, makanya itu istri harus tahu, harus main-main ke warkop. Gimana rasanya itu kopi di warkop di Bapak? Oh itu banyaknya bapak-bapak ya. Tapi ada tahu bagus tahu nah bawa Iya, ki tuh. mama nah ke warkop. jadi Iya. belajar Tongi mau bikin kopinya Iya. Sarah tapi beda ya. Jadi itu istri harus ikut ke warkop supaya dilihat apa sih sebenarnya itu kasih Ambo. kasih bataki itu suami di warkop. Iya. Nah, Karena suasana dan Iya. rasa kopinya ya. iya. Jadi memang warkop itu Dembaji Iya. tempatnya mencari inspirasi. Ada Baik. orang biasa bicara bisnis di warkop Di tidak warkop. datang. Ada Biasa bicara lah totong bisnis Lah, di tong sini. bisnis di sini. Iya. Mudah-mudahan sebentar ada bisnis ini. Ya, jadi memang warkop itu sejuta inspirasi. Inspirasi Iya, baik. tempatnya kebersamaan Dembaji. Iya, kita sambil tunggu narasumber tak ini hari di Ambo Bang. ada Ustadz Raja, ada Ya. Prof. Aminuddin Saleh. Jadi mumpung ini masih bulan Muharram ya, Iya. kita cerita bahas-bahas ini sedikit tradisi dari masyarakat Bugis Makassar. Wah, kebetulan ini Iya. Dembaji kita sudah berada di hari ke-13 Muharram. Oh, Jadi 13 Muharram, lebak ya. menjo puasa tasua simawa surah. Iya, 10 Muharram di. Bah, Iya. cocok ya. Pendengar tak tahu yang ada di rumah ini biasa Iya. Pak Haji Marsuki monitor Tom nih. Iya, nanti bergabung boleh. Diajak-ajak ya. Jadi pendengar yang ada di rumah Iya. atau yang lagi mobile mau bergabung lewat telepon juga bisa ya. Iya, nomornya di 0811 400 9250. Baik, untuk pendengar sebentar Pi, kita lanjut Ki. Ya, Putar sering- melong saya sering rekelong, jelok-kelong. Ki. Iya. Iya.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lebak minangnya serekelong di. Iya. Lucu nomor pergi pakai bahasa Makassar. Hah? Lucu kan? Iya, pakai memang kalau bahasa- Togi Wajo mak bahasa Makassar Iya. agak Lain-lain, unik jadi iya. unik. Tapi enggak masalah karena di Iya. sini semua di warkop ini banyak cerita-cerita campur-campur begitu semua. pula di sini. Iya. Ada mi dari Wajo juga. Ada kata Wajo di sini. Ada orang Bugis deh atau orang Makassar. Iya. Iya. Tadi saya cerita-cerita deh Mbak Ji, ternyata apa itu di sana itu yang di pojok itu komunitas dari pengurus masjid tahu. Oh
dari pengurus Luar biasa. masjid. Iya, jadi ternyata biar pengurus masjid itu bagus dong ini cari inspirasi di warkop. Jadi setelah sholat subuh Ya, kesini setelah sholat Midi, subuh. Sikirnya juga Ben di sini. Jadi sikir sambil cerita. Luar biasa pahalanya Bapak. Bagaimana itu sikir sambil cerita? Iya. Iya. Iya, sama siapa tahu itu di sana, Mbok. Jadi ada ketua pengurus masjid juga, Wah. ada beberapa jemaah itu luar Iya. biasa. Jadi Masya memang Allah. tidak mesti harus bicara masjid itu di dalam masjid. Kalau di warkop ke cerita-cerita tentang masalah urusan masjid, Iya. Bahagia Bisa ke tuh Demba, jadi- iya. iya, kan Sama kita dengan- juga ketua masjid. sama dengan hari ini kita akan nanti bahas tentang masalah tradisi Muharram. Iya, tradisi bulan Muharram. Iya, jadi banyak sekali itu kue-kue tradisional biasa dibikin kalau apa namanya? Apa kemarin saya dapat Kak itu Mbok ya, Iya. apalagi bubur Oh, bubur JP Sura. 7 rupa. 7 rupa ya. Jadi kalau orang Iya. Makassar itu JP Sura, kalau orang Bugis bubur pitun rupa. Pitun rupa, Iya. Bugis di 7 Iya. rupa. Iya, jadi bisa Ki juga nonton Ki ini di YouTube ya. Iya. YouTube-nya RRI Makassar. Jadi kita live di YouTube ini. Itu ada ada mukaku di. Ini Amiga. Woi, lompona tahu. Iya. Nah, biasa juga ini banyak sekali kue-kue tradisionalnya. Ya. Ah, Jadi biasa itu kalau 10 Muharram biasa rame itu kalau belanja-belanja barang-barang juga ini Dembaji. iya, itu Ada- bisa mau kutanya ini. Iya, nanti ada- apakah di sini? Hmm. Sudah jena belikan Iya. timba atau canteng, ember kah? Biasanya begitu tuh. Iya. Kalau di 10 Muharram ya. Iya. Kita sambil tunggu-tunggu ini ya Nuta. Iya, ini Ami tahu Pak Ustadz Oh, Raja ada Muddin. Iya, tahu nih Ami. Tidak kuliah pada tinggi nami songkona ya Allah. Sini ke Ustaz. Sini ke Ustadz cerita-cerita rong. Iya. Kan ada di depannya Oh, kue. iya tahu. Iya. Jadi boleh. berbicara Iya. tentang Muharram itu kita kan masih di bulan Muharram ini Dembaji. Ya. Memang kalau kita lihat dari sisi apa namanya, memang bulan Muharram itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadznya di. Sebentar, Iya. jangan kita Dia jelaskan bisa- kan tidak ditahu Ki Bella nanti salah. Iya iya iya. Iya, jadi pendengar yang ada di luar sana dekat-dekat Iya. Ki dari Hertasning mau Ki ketemu sama Ambok Rusa. Iya. Mbak jangan beli. Jadi kalau ada pendengar juga kebetulan lewat di sini, sehingga Iya. bagi ngopi-ngopi rong Rin. Iya, sambil cerita Ki ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Iya. Jam berapa Mi Ambo? Iya. Jadi Iya, 7. jadi silakan pendengar yang mau bergabung, Iya. boleh kita telepon di sekarang di 0811 400 9250. Iya. Jadi kalau ada pakai data juga bisa lihat di Facebook di. Ada tuh mirror digitalnya. Ya, ada Mirari Digital. Nah, bisa nonton di Facebook Iya. atau di YouTube. Iya. Iya, Nasabah. Oke. Ya. Baik, jadi kita undang misalnya paling Pak Ustadz sambil tunggu-tunggu Ki Prof Aminuddin di Bah. cerita-cerita Ki. Iya, Dem, Mbak. Sini Ki Ustadz Iya. Saya tuh kalau keluar Jadi- Ki Ustadz Raja ketawa memang belum Eh? bicara ketawa Mak. Ngapa ya Dembaji? Kenapa ketawa? Ada Oh. itu saya ingat Ambo dia biasa kalau ada amalan yang kalau kita mau pergi umroh Iya. atau haji tapi Ustadz sini Ki Rene ke jelo Ustaz. ada 3 amalan Beng yang mesti kita lakukan laksanakan ya Ustadz Iya. ya. Pertama ada 3 surah yang harus kita baca. Oh iya iya. iya. Yang pertama itu surah Al-Mulk, terus surah Yasin, Iya. terus yang ketiga kalau tidak ada surat tanah, saya yang cocok. Iya, surat tanah di. Kebetulan ini tadi Dembaji Iya. banyak operasi di jalanan. Kenapa? Jadi alhamdulillah saya amalkan surah Yasin. Oh, Iya. jadi Alhamdulillah tidak naliaka itu polisi. ada ilmu menghilang Mombo. Ini kan hari Iya. lagi banyak sweeping toh. Iya. Lagi operasi Iya, rutin operasi kita Palau keluar. tahu. Iya. Jadi kalau mau ki keluar ini seribat malabiriku lengkapi ki surat-surat tak, pakai helm ki, Bah. pokoknya lengkapi. Iya, Nah, masih kalau ada tidak, dilengkapi. ya. Ya, kita ya lengkapi. Kita sapa dulu tahu ada miniat tahu. Tabe. Iya, Pak Ustadz. silakan ya. Iya. Iya, boleh Iya. silakan. Jadi tayang Pakai mic ya Ustadz. tabe. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rong dulu Pak Ustadznya ini Iya. Dembaji. Siapa yang tidak kenal Ki beliau Iya. di Ustadz Raja. Jadi dia selain di TPI juga pernah biasa Cahaya Pagi juga Ustadz di. Nah, kali ini ada sama-sama Ki juga sekali-sekali juga diundang sama RRI. Ya. Dia ini bilang pernah lang- kena protes Sambo. Iya. Dia bilang begini, kita itu Bu Yuni tidak pernah ajak ke saya live. Sekarang dia Diajak nih. ajak minta wadi. Iya. Iya.
Jadi gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Sehat. walafiat. Iya. Sehat. Banyak nih pengunjung tak ya? Jam berapa kita berangkat ke sini Ustaz? Saya tinggalkan rumah karena ya lumayan macet lah kalau Iya. pagi-pagi begini. Jadi saya tinggalkan rumah itu jam 6 lewat Iya. seperempat. Oh, seperempatnya di alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Saya Bisa sampai tadi di sini walaupun macet ya Iya. luar biasa. Saya tadi jam 12 malam sudah berangkat Sudah dari rumah. berangkat dari Iya. rumah. Tapi baru jam 6 tiba. Masya Allah Iya, luar iya. biasa. Iya Ustadz ini kita sambil tunggu-tunggu Prof Aminuddin lagi ke Sasar kayaknya jadi Iya. tapi tidak terlalu jauh Ji. Ya enggak terlalu jauh jadi dekat kami ini kayaknya. Jadi dicerita nih Ustaz menjauh mengenai bulan Muharram. Iya. Jadi memang banyak tradisinya masyarakat ini. Iya. Bahkan ada juga ini masyarakat berpandangan bahwa bulan Muharram ini Bambang yang loa. Jadi bagaimana ini menurut agama ini Ustaz? Mungkin sedikit pencerahan Rom. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Radio RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beranggapan kalau bulan Muharram ini nakana Mangkasar ke bulan Bambang. Iya. Sampai ada kejadian kemarin Ibu Yun dengan Pak Ruslan. Iya. Satu tempat yang saya tempati ceramah dia ngomong seperti ini sama saya. Dia bilang Ustadz, aneri lorong dalam 1 minggu ini 5 tau mate. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ini minggu 5 tau mate. Dalam 1 minggu itu 1 lorong. Iya. Nah kan karena iya jalakna mina kana tina pengaruh Muharram. Woi. Ko kana Iya. jari ko kana mo salah ki kapang. Iya. Karena jori Aceh rile bakajena tau mate na tetonji Muharram. Iya. Iya. Anjori Palu kejadian gempa bumi dan tsunami tetonji Muharram di. Iya. Iya, jadi inilah anggapan yang harus diluruskan di masyarakat bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan kemenangan umat Islam dan biasa saya sampaikan kalau bulan Muharram ini adalah bulan istighfar. Ya. Jadi banyak istighfar. Banyak beristighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Iya. Tapi netun tahu ku tak nak ini bulan harus bulan istighfar nak karena mau ya istighfar. Karena tianju istighfar kemai ya. Istighfar itu astagfirullahalazim. Ya kalau kita mau merujuk beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Nabi Adam. Kenal jaki Nabi Adam? Neneknya para nabi. Nenek tak semua apa? Di mana kita kenal? Iya. Itu Nabi Adam turun ke muka bumi disebabkan karena larangan makan buah khuldi. Iya. Turun ke muka bumi. Itu sujudnya kepada Allah itu 40 tahun memohon ampun kepada Allah. Baru diijabah doanya oleh Allah, diterima tobatnya. Iya. Jadi kita ini beruntung umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Hari ini kita mau tobatun nasuha. Allah langsung ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Adam ini 40 tahun sujud kepada Allah baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Nah, itu. Apa doanya? Ini yang harus kita tahu dan banyak-banyak kita harus amalkan. Iya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini yang harus banyak-banyak dibaca. Dapat pakai tips sih. Iya. Dapat pakai satu ini. Kita ambil lagi Nabi Yunus. Ya. Itu Nabi Yunus 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Wih, lamanya di. Ya jadi dalam tidak ditahu bila iya. Kedalaman. Bukan dimakan di. Kalau dimakan itu selesai. Oh, berarti dikunyah ya kalau bukan dimakan. Ya, kalau dimakan itu dikunyah. Kan niak lu kena kana Mangkasar kan niak lu ki. Iya, ditelangki. Iya, kalau dibilang dimakan labu suki Nabi Yunus. Masya Allah. Kuasanya Allah di kuasanya Allah. Allah suruh ikan telan Nabi Yunus. Ya. Selama 40 hari 40 malam di dalam
tidak ada cahaya, tidak ada ventilasi udara dalam perut ikan. Iya, dalam perut ikan, ketemu dengan 3 kegelapan, gelapnya siang, gelapnya malam, dan gelapnya dalam perut ikan. Wah, petang ini. Itu iya, itu keluar di 10 Muharram. Oh, dimuntahkan dari dimuntahkan perutnya. keluar. Masya Allah. Pak Sikibatan najuku kah? Iya. Nah baca Rob la Pak ilaha illa anta, ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Parsi batan nampatin apotik irawar di dasar laut. Jadi dua nih sikri lolongnya Ustaz. Dua sikir kita dapat deh Baji. Sikirin Nabi Adam, sikirin Nabi Yunus. Ya. Ini di bulan Muharram semua. Iya, di bulan Muharram. Itu dimuntahkan keluar itu pada bulan Muharram. Iya. Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim itu selamat dari api. Oh, iya. Selamat dari api ketika Raja Namrud itu suruh bakar Nabi Ibrahim. Sampai keluar dari api itu, coba bayangkan Pepe sarim bambanang apa na sulu ian nikiri. Iya. Ngapa na nikiri kedinginan. Iya, karena ada doanya. Allah mengatakan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Iya, jadi macak ke api. Iya, menjadi dingin. Pun niat kebakaran rampi balat ibu dibaca Miro dengan Pak Ruslan. Jo kinju pipi karena tuh ya riolo jo kinju pipi kaya narun kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Insyaallah. Iya. Jadi langsung Allah yang berkata ini. Yakin kepada Allah. Berarti bukan di telur dilempar. Bukan telur. Hanya mitos-mitos jika mana pun piranra saya reoto nih lemparkan iya, kan telur beda yang dilempar kayak gini supaya berhenti itu api. Berhenti api. Iya, itu saja baca karena itu semua kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaahku dia bilang, "Ustaz, bataiku mun jom baca jonjo ya narukuni bardan wasalam ala Ibrahim." Kana jari ngapain akan alhamdulillah. Kana ngapain akan terbakar tonji balak. Kana yakin. Tenan yakin. Dia hakul yakin. Iya. Luar biasa. Jadi banyak kisahnya ternyata di bulan Muharram. Banyak kisah. Nabi Nuh itu selamat dari tsunami pertama. Jadi tsunami pertama itu terjadi pada Nabi Nuh. Nabi Nuh di. Oh iya. Oh, ada memang dari zaman dari zaman dulu ada memang ditenggelamkan bumi. Jadi waktunya itu bukan satu provinsi yang ditenggelamkan. Satu bumi ditenggelamkan. Itu pada zaman Nabi Nuh. Iya. Dahsyatnya itu banjir di bulan Muharram. Masya Allah. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram ini hampir Nabi dan Rasul itu terjadi di bulan Muharram. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat berarti nih Pak Ustadz, banyak keselamatan di bulan Muharram ini. Banyak keselamatan di bulan Muharram. Berarti selama ini masyarakat bilang bulan sial, bulan ageng, padahal sebenarnya bikin pesta pernikahan lah. Tapi kenapa disebut bulan haram ini Ustadz? Bulan Muharram, bulan hurum, artinya bulan yang dimuliakan. Dimuliakan berarti haram, bukan haramnya itu bilang diharam di. Iya. Orang bilang kan kalau kayak tongi tanah suci Al Mukarram. Iya. Jadi begini sejarahnya itu begini. Ada 12 bulan, 4 bulan yang termasuk diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. Zulqaidah. Kenapa dimuliakan, diharamkan orang berperang pada bulan Zulqaidah? Karena persiapan untuk masuk haji. Seperti itu. Itu buku yang saya baca. Persiapan untuk masuk jamaah haji. Jadi tidak diinginkan ada peperangan supaya jamaah haji itu tenang ketika dia masuk di tanah suci. Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan yang disucikan oleh Allah karena diinginkan jamaah haji itu tenang ketika dia melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak terjadi sesuatu, tidak ada peperangan. Kemudian Muharram. Muharram ini diinginkan setelah pulang jamaah haji itu tenang, tidak terjadi apa-apa. Nah ini bulan berarti ini Ustaz. Jadi bulan 1 deh Baji ini. Jadi bulan kan memang habis haji masuk ke Muharram seperti ternyata itu. Bagus bagus sekali bulan Muharram. Dan alhamdulillah di masyarakat saya lihat
mulai terkikis itu budaya-budaya. Jadi tabe dek, kalau budaya itu tidak merusak akidah, maka tidak apa-apa budaya itu dilakukan. Oh iya. Iya, Biasa itu sekali kuci lagi. ini Ustadz, kalau 10 Muharram itu banyak ibu-ibu pergi beli timba apa. Ini memang patah. Iya, di 10 bapak Muharram. datang beli timba tidak sama ibunya mama. Iya. Anu injo, Pak Ruslan Ibu Yuni, solanan jo ben najai dalik nan tama. Oh. Nah, itu beranggapan Senampe seperti ini itu. Prof Aminu di bagian dan Iya, cuman kalau banyak mie timba di rumah tak, jangan makin lagi menumpuk timba. Jadi Pasero kalau orang Bugis Iya, bilang Pasero. sekali-sekali Pak Jero. Kalau banyak mie panci di rumah tak, jangan makin lagi tumpuki panci di atas lemari. karena Iya. setiap Muharram dia Bukan, beli. Itu akhirnya jadi mubazir akhirnya juga mubazir, Zat, ya. tidak dipakai. Iya. Akhirnya rusak dengan sendirinya. Iya. Iya, jadi artinya sekali lagi kalau budaya itu tidak merusak agama, Iya, tidak merusak akidah, Baik. maka tidak apa-apa budaya itu dilakukan. Contoh, Ya. kayak kemarin itu nasihat pernikahan nggak? Oh, aku bilang, oi cocok kinjo nakanaya nenekku. Iya. Kan bicara masalah budaya. Jadi awal-awalku belajar agama, kalau ada sesuatu yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, selalu ku bilang bid'ah, neraka. Contoh, itu di kampungku dulu, Iya. di Bali, Ya. Baliana Limbung. Ya Bali. Namanya kita mah kota orang Bali, Ki. Orang Bali. Balena Limbung. Itu kalau ada orang yang mau nikah Iya. atau sunatan, Ya. itu kerbau atau sapi diarak keliling satu kampung. Itu di bulan Muharram itu. Bukan Tidak, Ji? bukan Ji. Oh, Itu budaya ya, budaya. budayanya di Bali nih, Iya. Balena Limbung. Pukul gendang. Nah, jadi kukana murid nenekku Pak Ruslan, kenapa mesti dibalas si sapia? Tedo nggak diarak keliling Diarak satu keliling kampung pukul di- gendang. Jawabannya apa nenekku? Nah bilang, enak jangan kau langsung salahkan. Pertanyakan dulu kenapa diarak keliling? Karena ini sapi, ini kerbau, tidak ada balangkona, tidak ada surat-suratna. Iya. Jadi diarak keliling pukul gendang supaya orang perhatiannya kepada sapi, siapa yang punya sapi. Iya. Ya. Itu kan budaya. Budaya. Oke. Budayanya orang dulu. Dan ini budaya cocok kita supaya tidak beser-beser, tidak bertengkar gara-gara sapi yang akan dipotong. Yang kedua, ada lagi budayanya orang Makassar, Bugis Makassar, kalau datang itu pengantinnya ditaburi beras. Taburi beras. Ditaburi beras. Iya. Awalnya dulu aku bilang mubazir, kenapa Iya. mesti Karena ada kita, itu? buang-buang Iya, beras mau dibuang-buang. begitu. Iya. Apa jawabannya nenekku? Nah bilang jangan kau langsung bilang mubazir nak. Itu tamparan halus kepada pengantin laki-laki. Yeah. Kalau sudah mau menikah, bukan kerikil namakan istrimu, tapi beras. Oh, iya. Ada maknanya. Ada. maknanya. Senu-senuran kalau orang Makanya Bugis. biasa aku sampaikan, Iya. kalau budaya itu tidak merusak akidah, Ya. maka tidak apa-apa budaya itu Tidak apa-apa dilaksanakan. ya. Sama dengan bulan Muharram ini Ustaz. Sama bulan Muharram. Banyak tradisi. Banyak tradisi-tradisi yang beranggapan nah itu kan menyangkut masalah akidah itu kalau Iya. dibilang bulan Bambang. Iya, Nah, bulan iya. panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah datang nih Pak Prof ini. Datang nih, Pak Tapi Prof. Prof. Sini ke Prof. Iya. 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 Jadi saribata malam Assalamualaikum, biriku. Prof. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah tiba maki Pak Prof. Luar biasa panjang perjalanan Prof. Iya. Atau panjangi rumah atau Prof. Iya. Iya. Baik pendengar kita sebentar kembali putar satu lagu dulu. Iya. Mari pose ronto Pak Iya, Prof nih. kita kasih dulu ke Elo. Iya, salama ki apilangerin.
passare Batara Mana munjo nakama panguranginku rikau tonji kabutala biri pasolongan cerata ribawa karae serediku pala rijulu borita sirika jitoje solananania arema bajita riboli maraye nagi maminasa teneki masungu nanachi todo bori marayega sarwa mangakali rika majuanta Solongan cerata ribawa karae serediku pala rijulu borita sirika jitoje solananania arema bajita ribori maraye nagi maminasa teneki masungu nanachi todo bori maraena sarwa mangakali rika majuanta bori maraena sarwa mangakali rika majuanta. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.
Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya. Oke, jadi kembali lagi. Sudah lengkap Ya. semua. Jadi ini hari Dembaji kita bicara tentang tradisi Muharram. Ada 2 narasumber kita undang di. Jadi ada dari Pokoknya sisi dari budayanya, sisi budayanya, ada dari sisi agamanya. sisi Tadi agamanya. Lebami Ustadz Ustadz tadi Dai. ada beberapa kisah-kisah Nabi ya yang sudah dihadirkan sama pendengar juga. Nah kali ini kita ke Prof. Aminuddin Saleh ini. Iya, Tabe, tabe, Pak Prof. Mic-nya. Jadi mau ditanya ini Prof, kira-kira kan banyak ini biasa tradisinya masyarakat Bugis Makassar kalau bulan Muharram ini. Ada memang cerita dulu-dulunya kayak itu Pak Prof, kenapa sampai ada tradisinya Bugis Makassar? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi warahmatullahi pertama Tabe, yang Prof, ingin saya kemukakan. belum Iya, ini. sudah. Iya. Oh sudah. Halo? Yang pertama yang saya ingin kemukakan begini. Penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Selatan itu diterima secara damai. Oh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ialah karena rupanya keyakinan orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar itu sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Sangat sejalan. Misalnya begini, orang Makassar, orang Bugis itu sebelum Islam masuk, dia percaya kepada yang gaib. Oh. Iya. Cuma belum Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu istilahnya belum aja. Iya. Tetapi yang dia tahu ialah kita ada yang mengatur kita itu namanya dewa. Dewata sewa. Oh. Tidak berwujud. Iya. Kemudian bahasa Makassar rewata. Iya. Tena nak batangkale, andre nak batangkale, itulah. Sehingga begitu agama Islam masuk, Iya. dia bilang, oh inilah yang saya cari. Seperti inilah yang saya cari. Kenapa? Dan juga ialah karena penyebar agama Islam pada waktu itu sangat akomodatif dengan kearifan lokal, kearifan leluhur. Iya. Kenapa akomodatif? Karena kearifan leluhur itu sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Iya. Coba apakah Sulawesi? Iya. Jujur. Iya. Siapa bilang bukan ajaran agama itu jujur? Iya. Lambusu ya. Iya. Makassar. Berani. Siapa yang bilang orang agama Islam itu harus penakut? Harus berani. Cerdas. Ya. Pandrita. Harus kaya, tidak merasa miskin. Kita orang Islam tidak boleh merasa miskin. Karena orang miskin itu selalu bercita-cita mau ambil barangnya orang. Bukan haknya. Itu makanya diterima secara bagus. Itu yang saya katakan bahwa agama Islam itu masuk akomodatif, sangat sesuai, dan ustaz pada waktu penyebar agama Islam itu memperhitungkan ini, bilang ini kan agama tidak turun dari ruangan yang hampa. Iya. Ini masuk di satu budaya yang sangat maju sehingga dibuat sejalan sangat sejalan dengan ajaran agama seperti itu. Damai. Itu ya, jadi sangat sejalan. Itu dulu ya. Apa pertanyaan lagi? Ini awal sebelum Islam masuk ya, Pak Prof ya. Iya. Sangat sejalan. Jadi luar biasa itu, harmonis itu
di Galesong tidak balak baraka kayak itu. Yeah. Jadi ada rumah adat, sampingnya itu ada masjid. Oh, Nah, saya iya. bilang sama Jadi teman-teman, sejalan ya. Iya. kalau Budaya ada dan yang agama. kurang bagus, tidak sesuai dengan ajaran agama, kasih tahu, Iya. luruskan. Luruskan. Tetapi pendekatannya harus persuasif, ya. Iya. Pendekatan yang bagus sehingga, alhamdulillah perasaannya itu, begini Pak Ari, selama ini yang kita Ya. Jadi, Si buntu loh antara agama dan budaya Prof. agama dan Ya. budaya itu Harus sejalan. harus sejalan. Iya. Sama Tommy tadi anak-anak Ustadz dari Raja. Iya. Jadi selama itu Selama Dembaji tidak ada bertentangan dengan syariat, Syariat. bagus juga dilestarikan itu keren. Iya, seperti kayak lempar beras ke pengantin ternyata Ya. maknanya supaya bahwa istri itu bukan makan kerikil tapi Ya. beras ya. Ya. Tapi jangan juga satu karung gitu. Iya, jangan juga satu karung. Iya, jadi sejalan budaya dan juga Tapi ini agama keren, ya. biasa Iya. kan kalau 10 Muharram itu ramai sekali nih orang Iya, bikin bubur iya. ini keren. Kira-kira. Begini, Iya, iya. saya alami waktu saya kecil. Iya, iya. Saya alami waktu saya kecil itu, saya kadang-kadang terharu. Karena sebetulnya budaya Makassar, budaya Bugis itu di samping hubungannya dengan Allah, silaturahimnya itu dia jaga Ya, sekali. hablum minallah. Jadi mereka itu suka bikin Iya. acara-acara yang kasih makan orang. Oh, Nah, pas bersedekah. Misalnya memperingati Muharram. Iya. Bulan Muharram itu kan dalam ajaran agama kita ada banyak kejadian besar yang terjadi di bulan Muharram itu. Iya. Mas, ya? Banyak sekali terjadi. Kemudian diperingati itu caranya itu kan berdoa. Ya. Berdoa itu sambil menjamu. Iya. Nah, menjamu itu yang saya ingat sekali waktu saya kecil itu mama itu Iya. karencalla mama saya itu siapkan untuk tamu-tamunya itu Iya. bubur sambil panggil imam, Pak Imam atau siapa pemuka agama baca doa, ada jamu lah itu, ada bubur putih, Iya. nyaman Ustaz? Ya. Jannah itu, Iya, iya. bubur merah, Merah. tumpi-tumpi. Iya. Coba tumpi-tumpi itu gisinya Pak. Luar Gizinya ya, biasa. iya. Tumpi-tumpi, telur, apa semua. Padahal dulu orang tua kita itu bukan orang kaya ya. Tetapi bisa menjamu Banyak tamu. banyak orang. Oh. Iya. Jadi menjamu selesai itu dia bilang bawakan juga itu tetangga. Iya. Bawakan itu. Kadang-kadang juga tetangga itu kirim. Jadi silaturahim. Saya sendiri kadang-kadang terharu. Saya bilang kasihan itu sederhananya, kalau bahasa langsungnya itu miskinnya itu saya punya orang tua. Tetapi dalam setiap peringatan agama, beliau itu siapkan makanan-makanan enak buat kami anak-anaknya. Iya, iya, iya. Oh. Saya terharu, saya bilang luar biasa ini. Apakah itu Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, semua siapkan makanan-makanan yang terenak Maulid. dan Ya. penuh gizi. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Miskinnya kasihan, tapi saya bilang alhamdulillah. Saya sendiri kadang-kadang koreksi. Apakah saya bisa seperti itu ya? Iya. Berbagi kepada tetangga siapa Ikhlas semua ya, untuk keikhlasan di Ya. situ. keikhlasan ya. Ikhlasannya dan baji ya. Kepada itu yang dia lakukan. Tapi Iya, saya tidak mudah-mudahan itu tidak melanggar Iya. Iya. Bagaimana akidah ya kalau Ustaz. itu? Iya. Iya. Kalau Jadi, Ustaz Raja sendiri jadi itu gimana? kalau dari sisi budayanya itu tadi keren di identik dengan bikin bubur. Kalau di 10 Muharram itu. Nah, kalau ini Ustaz dari sisi agama biasa Sisi kan banyak agama. ini orang biasa puasa ini di bulan 10 Iya. Muharram ini. Iya. Itulah Kira-kira agak apa hebatnya- keutamannya itu, Prof? Hebatnya orang-orang kita terdahulu, Iya. Iya. nenek-nenek kita. Ya. Walaupun orang tua tak dulu itu tidak mempelajari agama secara mendalam, tapi pengamalannya luar biasa. Oh. Iya, pengamalannya luar Iya. biasa. Itu orang tua tak dulu najari bersedekah, Oh. bersedekah dengan makanan. Iya. Walaupun yang banyak dianjurkan di 10 Asyura itu adalah puasa. Iya, puasa. Tapi kan orang tua tak bilang, "Oi, katina kukulena ke puasa nih asidaka." Iya. Itu kan ajaran agama itu sedekah. Iya. Iya. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Yeah. Dikatakan di sini, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan seluruh umat Rasulullah yang berbuka. Walaupun saya belum dapatkan siapa perawinya ini, tapi ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Keren jo, tahu hata riolo, Prof. Tidak pernah sing ini hadis ya kan. Anaknya pernah apa pulangnya. Iya. Luar biasa. Tidak pernah sing. Tapi nak amalkan. Nah, amalkan. Iya. Kata si pagang kamakam ne tabe pamupura nga pemirsa dia. Iya. Kadang ini semi penadina ni amalkan. Ditahu mi hadisnya biasa tidak diamalkan. Hadisnya, Tapi tahu riolo wah. Amalkan ya, Bro. Tapi ada hasilnya nak amalkan mi. Jadi ada benarnya barangkali itu dulu tabe. Iya. Ada benarnya barangkali, nanti dikoreksi kalau salah. Iya. Orang Makassar, orang Bugis itu sudah Islami sebelum Islam masuk. Betul. Jadi pengamalannya itu sudah dilakukan ya. Iya. Dilakukan karena itu ajaran-ajaran nenek kita, orang tua kita, leluhur kita. Bersedekah ya. Bersedekah makanan. Bersedekah makanan luar biasa ya. Karena manfaatnya itu bersedekah makanan. Ku tanggapi pengen sumpaingan janun tafrok. Kurang mampu juga orang tua tak dulu, tapi rela berbagi. Luar biasa ya. Dalam hadis dikatakan Allah senang orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lebih senang lagi kalau orang miskin yang bersedekah. Masya Allah. Subhanallah. Kalau orang kaya kajaiji duit. Ada memang. Tapi kalau kasih asin hampir aja sudah kawe dari ranun Allah Taala. Karena ikut nggak tangku sambil Eruki berbagi. Karena tenan aja ailan apa pasidakang tidak banyak yang mau disedekahkan waktu itu. Maka anak-anak parek ke bubur. Aku lejain nih punya bubur. Kalau bubur kan banyak. Iya. Kurang lebih seperti itu, Prof. Anunya. Karena manfaatnya itu orang bersedekah makanan, Prof. Tapi hari ini di Az-Zahra Nasarek kopi. Nasarek kan Jawa. Ada kue, ada kopi. Yakin ada yang tinggal jadi daging, ada yang ada yang keluar jadi kotoran. Tidak sadar kini yang punyanya Az-Zahra. Alhamdulillah. Bahwasanya yaumil akhir nanti dia panen pahala. Ya Allah, dari mana nih pahala saya dapat? Kenapa ada pahala sedekahku? Nah, yang ku tahu sedekahku begini. Tidak nak tahu, aku bilang ini makanan yang jadi daging pada diri saya, minuman yang jadi daging ini saya pakai sholat, saya pakai puasa, saya pakai bersedekah, saya pakai berangkat tanah suci. Pahalaku tidak dikurangi oleh Allah, pahala tersendiri mengalir kepada orang yang memberi sedekah sama saya. Bagusnya Ustaz. Apalagi kalau ada dibungkus-bungkus nanti. Apalagi benar yang dibungkus sama motor. Kode Mbak Jia. Kode dulu Pak. Kode rong anunya, ownernya Zara ini. Jadi luar biasa ya. Jadi memang manfaatnya bersedekah. Jadi memang terkadang kebaikan itu tidak ditahu dari mana datangnya, tapi kadang hal-hal yang kecil Prof kita laksanakan Ustaz. Menghasilkan suatu pahala yang luar biasa. Jadi ini si Pak Gang sebagian orang saudara-saudara kita, nah karena Mangkasar kak, tenana tanpa serai rudungan nenek kejadian nampak nakana haram, tidak pernah lakukan Rasulullah, bid'ah. Lakinya malah makanya waktu saya diajak ambok ruset saya bilang pikir-pikir kok dulu nak ini takut kak saya nanti dibilang musyrik kontu siapa yang tidak takut kalau jadi saya senang sekali bisa ketemu ke Prof karena saya mau tahu itu bagaimana budaya orang tua kita. Baru saya bisa masukkan di situ. Oh, aneh Pak Adeng, akul bisa dilakukan. Ini sesuai dengan hadis. Ini tidak sesuai dengan hadis. Al-Quran dengan hadis. Jangan saya lakukan seperti ini karena ini bisa merusak akidah. Ya seperti itu. Nah itu juga masyarakat kita sepanjang diberikan pengertian yang mereka mengerti. Nah mereka juga orang mau masuk surga ya, mereka juga tidak mau terancam neraka, tetap bajik mantongi kalau sejalan pendekatan ya, bagus karena itu memang sejalan. Jadi itu Pak Prof yang kalau beli canteng, beli timba, beli ember di 10 Muharram ya. Ada memang cerita dulunya itu panentong yang jo penjualan beli ya. Terus terang di kampung saya itu tidak ada. Nanti setelah saya pindah ke Makassar ini, baru saya lihat kenapa ini rame-rame pergi beli
timba, beli baskom, macam-macam dia beli. Itu karena di yang tradisi, maaf Ustaz ya, ini yang tradisi yang saya bilang itu JP Surah. Yang ada di Galesong ya, yang dilakukan sampai sekarang barangkali masih ada karena kadang-kadang saya ke sana niat racik-raciknya ya. Itu yang banyak itu yang masih ada sekarang, dan saya pikir barangkali kalau misalnya bisa dibenarkan ini sebagai suatu tradisi yang Islami ya. Sama dengan misalnya adat jenis sapara. Iya, jenis sapara. Jenis sapara itu kalau kita ambil maknanya, jadi kita kan turun itu mandi-mandi di sungai. Hakikatnya itu sebetulnya mengajak itu anggota masyarakat, terutama yang muda-mudi itu masuk ke sungai itu mandi supaya sungai itu tidak dikotori. Itu kan kebersihan bagian dari keimanan. iman ya. Itu yang dilakukan. Jadi saya pikir ini memang perlu tetap dituntun, itu jangan sampai perbuatan itu mendekati hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama ya. Tetapi sepanjang diberikan pengertian, kita ambil hakikatnya itu karena itu adalah kebiasaan leluhur, kenapa tidak artinya diberi pengarahan ya supaya diluruskan karena memang mereka mau itu mendengar juga orang-orang kampung. Jadi beli itu tidak ada nih Pak Ji. Saya tidak alami itu. Tapi waktu saya pulang, justru saya biasa bilang, ini kan yang beli ini keluarga kiai ya, keluarga ustaz. Ini yang ikut. Ini saya sendiri tidak. Ada apa ini? Tapi saya lihat itu. Waktu kami mulai pindah ke Makassar itu saya sudah lihat. Ternyata itu ada paman, ada tante, ada dari pihak keluarga ibu itu yang lakukan itu. Saya pikir kita juga tidak langsung bisa salahkan ya. Barangkali ada alasan tertentu. Insya Allah sepanjang tidak bertentangan dengan akidah mungkin ada makna-maknanya kapan Ustaz ya tentang itu. Beli timba, canteng dan sebagainya. Senuran pernah ada yang saya tanya Prof. Kenapa beli ki canteng, kenapa beli ki timba, kenapa beli ki panci, kenapa beli ki baskom? Jawabannya Nabi bilang solanna bajetongi dan lekku. Apa hubungannya kira-kira? Iya bisa paham Prof. Karena solanna jinjo dan lekku timba tongi masuk. Kan kita lagi menimba kalau mandi menimba air, baskom, panci. Jadi saya adakan pendekatan secara ini, Prof. Saya bilang begini, tidak dilarang. Tapi kalau bisa, karena masih banyak di baskom jangan makin lagi tambah baskom. Karena banyak di pancita, kutunjukin naik di atas lemarina, Prof. Masih ada tuh, masih ada juga cicilan pancinya nih. Biasa begitu. Ambil lagi, beli lagi. Masih ada cicilan pancinya, beli lagi. Saya bilang lebih bagus begini, kalau mau bagus rezeki kita, itu lebih bagus uang yang mau dipabeli panci, masuk kami di masjid atau masukkan di panti asuhan. Itu pendekatan seperti itu. Karena mungkin kodong kurang pemahamannya terhadap agama, sampai orang tua yang lihat dulu begitu, akhirnya ikut-ikutan ngikamayan. Jadi tanpa mengerti apa maknanya. Yang penting amalli. Iya. Jadi ammakku kamatong jero loh, Prof. Amalli manu kaman joko kanu amma. Tiap maki. Karena jaiji pancita jaiji urinta, jaiji timba-timbata. Lebih bagus kalau ada masjid di sebelah, itu mensedekahkan. Pendekatan seperti itu yang diinginkan jamaah. Makanya kan dalam Al-Qur'an dakwah itu wal mau'izatul hasanah.
Jadi memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan bijak dan bijaksana dengan enak didengar. Jadi Allah memang natina natarima mi. Karena nyaman masuk kalbunya. Iya, masuk kalbunya. Tina sigede neraka kau tampak nu. Tina di mana kau karena dia. Biasa tuh kemana jawabku Prof. Ikau panitia neraka. Bahaya nih. Bahaya. Jadi sambil disapa-sapa tong ini Rong, ini banyak yang mau nyaksikan lewat Facebook ini. Lewat Facebook ini ya. tahu Lela Putri Abidah June. Weh, gambaran tahu. Dembaji di Bawambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katoi Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut monitor acara Beribasa dengan inovasi dan kreatif untuk mutu siaran dan suasana baru. Wah, ini spirit bagi kru dan fans. Selamat terus berkarya. Ada Tongi Pak Sulaiman dan sore di monitor Tongi. Iya. Wah, Luar biasa. 92,5 ya. Iya. Jadi kalau ada pendengar mungkin mau bergabung bisa boleh. Tongi ya. Tapi silakan pendengar. Kita kasih kelong dulu deh Mbak Jidi. Iya, boleh. Sering kelong. Kita dengarkan dulu satu lagu untuk sahabat budaya. Jari garing jirinake angka singama lapau lakukan dari nyawaku Wiyami kapan lari yang jari garing jiri
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dembaji. Oke. Dembaji. Minum-minum kopi Ro. Oh, deh. Bagaimana Ji? Kita tahu Ji bedanya anak warkop dengan bukan anak warkop. Apa? Ini kalau bukan tidak pernah ngopi cepat sekali habis ini. Jadi kelihatan nih itu kalau jalan-jalan ke warkop. Kapan? Nggak tahu juga. Nah biasa ini pernah minum kopi di warkop, nak katawai kau orang. Nah bilang baru 5 menit duduk-duduk habis mie kopi. Padahal itu kan belum, kalau habis mie kopi baru selesai menjawab pembahasan. Tapi cepat sekali kita. Sampai jam berapa kan di Baribas? Sampai jam 9. Tapi ownernya Sarah di setengah mami kopiku. Masih mau ditambahi. Saya ikut Tomnya. Jadi kelihatan gitu. Kelihatan itu promo. Oh jarang ke warkop kayaknya ya. Makanya saya bersyukur nah aja Kak Dembaji ke warkop siaran ini supaya nanti ada tahu pengalamanku ke warkop. Iya. Itu tadi ku tanangin Pak Ustadz. Nah bilang itu bapak-bapak kalau pikir di warkop bawa tong istri tahu harus tahu caranya bagaimana itu, kenapa itu suami betaki di warkop. Kira-kira apa itu Ustaz? Kebanyakan itu suami-suami lebih betaki di warkop daripada di rumah. Tapi pengantarnya mungkin sedikit itu. Kenapa orang betah tinggal di warkop? Ya, ini yang istri-istri harus tahu. Jadi istri-istri harus tahu ini. Jadi di warkop itu begitu datang langsung dilayani dengan baik. Pelayanan. Faktor pelayanan. Jadi nggak gitu Dembaji, pelayanan Dembaji. Jadi begitu sampai di warkop, mau minum apa? Iya. Coba istri-istri begitu bangun tidur, mau minum apa sayang? Nyaman, nak manja. Iya, lo minabari di warkop kan? Itu tadi Ustaz, saya sebenarnya mau aja istriku ke sini tapi masuk tongi kantor jadi ya. Saya bilang, kukirimkan saja YouTube-nya supaya nalia ki. Caranya bikin kopinya nih. Jadi istri-istri harus tahu resepnya, kenapa orang betah tinggal di warkop. Jadi tapi pengunjung pada di sini share semua ke istri tadi supaya nalia ki ini tadi video. Jadi ada channel YouTube-nya RRI. Silakan share ke istri. Jadi ada yang komentar tahu ini Amborus Alhamdulillah pagi ini saya dapat cerahan tentang kemuliaan bulan Muharram oleh Ustadz Rajamudin dan Pak Prof. Terima kasih RRI mantap dari Pak Saifuddin Nur. Terus ada Ibu Ira juga, terima kasih. Wah luar biasa RRI. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi tercerahkan kisah ini pendengar. Dari mana tadi itu? Dari Ambon? Ada dari Ambon juga nih. Ibu Tia Salsa dari Ambon hadir ya. Jadi kalau nonton ki sahabat budaya, jangan tong ki lupa subscribe ki. Iya. Jadi silakan pendengar yang di rumah mau bergabung, bisa telepon. Silakan di 0811 400 9250. Iya. Jadi kita ke Ustadz Raja dulu ini sunnahnya Rasulullah itu di bulan Muharram. Iya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, diriwayatkan oleh Nasai. Seafdal-afdalnya solat itu adalah solat fardu. Ya. Jadi di atasnya solat fardu ada yang afdal juga, itu solat lail. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Ramadan, tapi di atasnya lagi ada ya, di sananya lagi ada yang lebih baik lagi, ada yang baik. Selain daripada puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
Tapi puasanya yang bagaimana dulu, Bro? Ya. Tekan banjo. Anu kan, sekarang kan banyak orang yang puasa begini anak-anak. Yang penting puasa. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi puasa itu disamakan dengan pada saat kita puasa Ramadan. Ya. Dilarang menggunjing, dilarang memfitnah, dilarang berpikiran-pikiran kotor. Kasanya anu baji. Karena sanu baji gimana nuang kita. Itu juga diterapkan pada saat kita puasa di luar bulan suci Ramadan. Kan seperti itu. Insya Allah pahalanya apa, Prof? Dosa-dosa yang lalu 1 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di bulan Muharram. Iya, ya, di bulan Muharram itu. Di tanggal berapa itu, Ustaz? Nah, ada namanya puasa Tasu'a. Tasu'a di. Puasa di 9. Iya. 9 Muharram. Terus di 9 dan 10 Muharram. Tapi kalau kita tidak bisa puasa di 9 Muharram, maka di 10 saja Muharram. Iya, itu anunya. Manfaatnya luar biasa. Bahkan tadi malam, Prof, ada masjid yang saya tempati ceramah itu luar biasa itu masjidnya. Iya. Apa nak bilang, Ustadz, hampir masyarakatku di sini datang buka puasa di 9 dan 10 Muharram. Jadi memang masjid di sini menyediakan, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi anunya masyarakat itu, antusiasnya masyarakat itu alhamdulillah luar biasa sekarang. Iya. Jadi itu memang pahalanya luar biasa. Iya, jadi bukan di bulan Muharram itu bulan yang menakutkan ya. Bukan. Ya. Bukan. Istilahnya memang kasar karena bulan Bambang. Ya. Banyak yang biasa itu Ustadz takut bikin rumah, beli kendaraan. Orang mau kasih kawin anaknya biasa pending ini bilang ulat tacibi. Wah. Padahal kalau saya barangkali ada sisi tradisi budayanya dulu, Pak Prof, kita. Ya. Kalau saya mau bicara secara umum saja, karena soal yang akidah nanti Ustaz bicara. Begini, jadi ada beberapa upacara yang dilakukan oleh leluhur kita. Ini dari segi sebagai orang yang berkecimpung di bidang budaya ya. Misalnya, kami ini bergerak di bidang pariwisata. Ada beberapa tradisi, katakanlah misalnya JP Sura ini. Itu dijadikan, artinya dimasukkan itu ajaran agama yang mana yang boleh, yang mana yang sebaiknya dilakukan. Kemudian diramaikan secara satu kampung seperti itu, dan itu dijadikan event. Orang-orang datang untuk menonton. Luar biasa ya, orang datang menonton dan itu akan membawa multiplier effect kepada masyarakat. Misalnya acara akad 20. Nah, dilakukan itu tanda syukur ya. Syukur karena panen, dilakukan akad 20, disebarkan itu ada acara akad 20 di Barakah kan misalnya. Orang datang nonton, yang datang ini kan beli akad 20, beli ikan kering yang dijual, beli apa semua. Tentu saja selalu katakan bahwa diarahkan supaya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebetulnya ada kan patokannya. Seperti di Bali, saya tertarik itu Ustaz. Di Bali itu wisatawan itu kan banyak ke sana. Berdatangan itu dan membawa kemakmuran buat orang Bali. Ada satu contoh yang menurut orang Bali dulu itu satu keharusan, misalnya pada saat raja itu meninggal, maka permaisuri itu pada saat dikremasi ya, di orang Bali kan dibakar kalau meninggal. Pada saat kremasi dibakar itu mayatnya raja, maka permaisuri itu harus lompat ke dalam api krematorium itu. Itu dulu, itu ada, itu mereka katakan ini ada, tetapi pemerintah katakan itu bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh, akhirnya mereka rela. Sama dengan ini tradisi-tradisi dari kita orang Bugis, orang Makassar. Sepanjang itu dilakukan secara baik, tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang pemerintah, tidak bertentangan dengan akidah yang kita anut. Itu kenapa justru lebih dimeriahkan? Karena toh akan mendatangkan kebaikan buat umat ya. Kalau datang orang bersukaria kemudian yang Islami ya, pada saat acara itu akad bulo tiba saat salat masuk semua di masjid seperti itu. Ya kenapa tidak? Jadi saya pikir
tradisi-tradisi seperti ini tentu kita perlu kerjasama antara penikmat budaya dengan para ustaz supaya dibenarkan ini. Sepanjang itu mendatangkan kebaikan, tidak bertentangan dengan akidah, mari kita lestarikan. Tapi ini tadi Ustaz, berkaitan dengan bulan Muharram, banyak itu yang takut kasih nikah orang. Seandainya saya Ustadz belum menikah atau dapat izin dari mama anak, bulan Muharram ini. Iya, nanti anera ngemak. Jadi ada kepercayaan itu yang justru ini harus diluruskan Ustadz. Kenapa kita takut kasih menikah di bulan Muharram? Jadi inilah fungsinya Ustadz mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Dakwah itu bukan cuman kita di kota. Kita masuk ke pelosok-pelosok, kita sampaikan bahwa Muharram itu adalah bulan kemenangan sebenarnya. Di mana para nabi dan rasul itu rata-rata selamat di bulan Muharram. Termasuk Nabi Musa alaihissalam itu waktu dikejar sama Fir'aun. Dikenal ki kapan Fir'aun? Ya, dikenal ki Fir'aun. Oh iya. Itu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu Nabi Musa selamat di 10 Muharram. Iya, di 10 Muharram. Berarti waktu ditenggelamkan itu. Iya, waktu ditenggelamkan. Oke, kita terima telepon dulu, bisa Ustaz? Iya. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, dengan siapa? Terputus ya. Lanjut Ki Ustaz. Ceritanya tadi. Jadi sampai di mana tadi? Fir'aun. Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya itu di 10 Muharram. Makanya Rasulullah menganjurkan bahwa bulan Muharram ini bahkan mengajarkan kepada kita bahwa bulan Muharram ini bukan bulan bala, bukan bulan panas, bukan bulan sial, justru bulan ini dan amalan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini diriwayatkan oleh Nasai, sesungguhnya solat yang terbaik setelah solat fardu adalah solat tengah malam. Tahajud berarti tahajud. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Menyambut dengan apa? Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kamu menyebutnya bulan Muharram. Itu diriwayatkan oleh Nasai di nomor hadis 1614. Itu hadisnya sahih di situ. Baik, ada penelpon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Puang Siwajo. Puang Amran. Alhamdulillah. Siapa? Puang Amran Dembaji. Oh iya. Disa kampon nih ya bela Disa kampon na bela. Iya. Agar mele aku tenang. Apa yang mau kita tanyakan Ki sama Pak Ustadz dengan Pak Prof ya? Kalau kebetulan saya ini di rumah-rumah Galung ini di rumah-rumah sawah. Monitor Pro 4 ini pariwisata ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanyakan Pak Ustadz, ini kebetulan ini kan bulan Muharram, selamat bulan Muharram. Kebetulan setiap bulan Muharram kita melakukan ibadah puasa dengan mengerjakan apa yang tradisi dahulu itu, kalau saya membuat bubur 7 rupa, ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Itu apakah itu tidak bertentangan dengan agama Pak Ustaz? Demikian komentar kami. Terima kasih dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Amran. Itu tadi cepek suratnya Pak Prof yang warna merah, pink, hijau. Apa kalau Saya sendiri tidak tahu itu karena saya tidak. Tetapi menurut saya begini, itu barangkali supaya menarik itu orang tua kita itu memberikan warna-warni itu. Kemudian ada yang merah itu bubur merah ya. Dominan itu manis.
Kemudian yang putih itu dominan malun jannah, orang Makassar bilang. Kemudian ada tumpi-tumpi, telur. Selain itu ada namanya ubi, semacam ubi, namanya surah, kalau saya ubi surah atau apa, warna ungu itu. Warna ungu. Itu saya sempat tanya kenapa ada itu. Dia bilang sudrang ya, namanya sudrang. Sudrang artinya pencegah dari bahaya. Itu orang tua cerita itu bilang. Saya pikir sepertinya ini doa ya. Harapan supaya karena rata-rata itu makanan kenapa manis? Supaya hidup kita manis. Selalu manis. Kenapa jannah? Supaya kita tetap merasa berbahagia. Ya. Kenapa ikan itu tumpi-tumpi dan baji berusaha Ustaz jarang lebih enak itu tumpi-tumpi dari apa itu ya, makanan Jepang itu menurut saya ya. Sushi sama lekete. Itu dikasih tuh di tumpi-tumpi macam-macam. Ada segitiga, ada segi empat, ada bundar-bundar. Luar biasa. Kadang-kadang saya rindu itu ya. Rindu itu masakan-masakan mama itu. Alami itu masakan tradisional. Kalau saya tidak tahu mak bikin itu, Pak Pro. Nyaman. Belajar gini Dembaji. Dilupa itu apa? Itu selalu saya bilang, Masya Allah, mamaku kasihan bukan orang kaya tetapi mampu menyiapkan makanan yang menarik. Ini saya pikir ini sehat dan menarik. Tapi anak saya tidak ada mengikuti. Cucu saya tidak pernah rasakan yang seperti itu. Lain-lain agak lain nih rasanya. Sama halnya nih Dembaji di warkopnya Sahra ini luar biasa, dia konsisten makanan tradisional. Makanan tradisional kan Jadi kalau mau nikmati makanan tradisional, kue-kue tradisional di warkop Asahara. Warkop Asahara dia memang menyediakan khusus kue-kue tradisional. Jadi ke Ustadz Kila gitu tadi yang pertanyaannya Pongamran di Wajo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, apa JP surah atau makanan yang 4 macam itu? Berwarna-warni. Apa itu tidak bertentangan dengan agama? Kalau bicara masalah pernah tidak dilakukan Rasulullah? Jawabannya tidak pernah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pakai pare tumpi-tumpi. Tena nalipa pare. Karena rata-rata di tanah suci itu adalah daging kurma yang dimakan, daging kambing, kurma, gandum, itu. Tidak ada tumpi-tumpi. Kalau mau ditanyakan pernah tidak dilakukan Rasulullah? Itu tidak pernah sama sekali. Berarti bid'ah. Iya. Yang jadi pertanyaan, apa ini menyalahi aturan agama? Itu yang jadi pertanyaan. Saya bilang selama adat itu tidak menyalahi akidah. Jangan kita menganggap bahwa anda Muharram ini Muharram tidak sah atau tidak afdol atau dosa kalau tidak bikin JP surah, itu yang salah. Itu yang salah. Itu yang salah. Tapi kalau selama dibilang untuk rame-rame untuk kasih makan orang, maka tidak jadi masalah. Sama itu ada budayanya orang Makassar itu bakar dupa. Bakar dupa. Pernah Kak ditegur? Yang tegur ini adalah orang terdekat karena dia baru mungkin masuk satu aliran. Dia menganggap bahwa dupa itu bid'ah. Padahal dupa dari tanah suci. Tanah suci. Banyaknya itu. Dia bilang haram itu bakar dupa. Saya bilang, yang perlu dipertanyakan apa niat nu bakar dupa? Kalau sekedar untuk mengharumkan ruangan, apalagi dupa yang di tanah suci, nggak jadi masalah. Harum Tapi kalau dupa itu kau jadikan sebagai mediasi untuk mendatangkan jin seumpama, maka itu yang dilarang. Iya, jadi kembali pada innama a'malu binniyat, kembali pada niat kita. Jadi biasa begini memang ini Ustaz. Orang-orang dulu itu tadi yang kata Ustaz tadi memang sedikit ilmu agamanya tapi pengamalannya lebih tinggi. Sama itu kalau misalnya kenapa kalau beli misalnya barang-barang baru harus ada umba-umbanya, kue lapisina, jompo-jompo. Ternyata saya pernah tanya itu Ustaz, mengandung doa.
Kenapa harus onde-onde kalau beli mobil supaya katanya naik itu rezeki. Artinya memang doanya itu orang dulu langsung diperbuat. Langsung doanya dia dengan perbuatan. Sama ada yang tanya ke Prof, kenapa itu kalau maulid ada telur? Saya bilang itu embel-embel. Makanya biasa aku bilang begini, Prof, bedakan syariah dengan syiar. Syariah dengan syiar. Kalau syariah itu kapan tidak dilaksanakan dosa. Kalau syiar ini pagi nih syiar ini. Syiar ini itu maulid memang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kita tidak menganggap yang salah ini kalau dianggap bahwa kalau kita beranggapan tidak sah sholat kalau tidak maulid, itu yang salah. Atau tidak sah ini bulan Muharram kalau tidak AJP surah. Iya, tapi kalau kita menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang biasa saja, artinya ramai-ramai mengundang orang untuk makan atau untuk bersedekah, maka kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Itu kalau Allahu a'lam bisawab. Kalau tercerahkan kita pun Ustaz sekarang. Makanya itu yang selalu saya sampaikan, Prof, bedakan syariah dengan syiar. Jangan digabungkan. Tapi di dalam syiar itu ada syariah. Ini kan syiar. Tapi ada syariahnya. Apa syariahnya? Dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Itu kan dakwah. Itu adalah syariah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kita baca lagi komentarnya nih. Siapa lagi? Den Baji, ada Nur Hudaing. Mantap sekali Pak Ustadz, saya suka dengar penjelasannya. Tradisi bulan Muharram juga bersama dengan Pak Prof, luar biasa pembahasannya. Untuk Ambau Rusa sama Den Baji selama beraktivitas. Angkato Ilmar Anu. Bari Basa. Dari Mangka itu di Pangkep ya. Nah, bilang outdoor, mantap. Tafsir Dengali juga Muhammad Tamrin, mantap, insya Allah tercerahkan. Alhamdulillah. Berarti masuk ke siar ini Ustadz? Iya. Kita mau survei dulu ini yang ada di sini, apakah mereka masih beli gitu ember kemarin 10 Muharram atau ada pergeseran atau seperti apa ya? Iya. Saya jalan-jalan makin lupa ya. Jangan lama-lama deh Mbak Jadi. Lu tanya yang ada yang sama istri. Ibu. Jadi sembari kita mendengarkan nanti di Mbak Haji ini jadi iya. Sinjai. Dari Sinjai. Nah, bagaimana orang-orang tua dulu pernah iya. Masih dapat. Iya. Sekarang ibu tidak. Udah kita kasih kapan tahu uang beli ember. Iya, jadi sudah tidak lama makin tidak lakukan ya kayak gitu. Saya memang tidak pernah. Oh, tidak pernah lakukan ya. Saya jalan kemana jadi ini tidak lakukan ini satu. Jadi kemana kak lagi nih Mbok ke satu Ji. Oh ini Bapak deh. Assalamualaikum Pak. Namanya kita kasih. Yuyu. Makassar. Sudah tidak lama makin tidak lakukan ya. Beli ember pernah lakukan ya. Saya jalan kemana jadi ini. Oh enggak. Tidak mie juga. Oh tidak mie tahu deh. Mulai mie bergeser. Jadi apa biasa paling kita dilakukan? Iya, apa yang kita lakukan biasa di Muharram. Nongkrong di warkop. Iya. Sudah bergeser Pak. Iya enggak. Iya. Enggak. Oh, tidak. Iya. Jadi memang banyak Medi. Tapi biasanya apa kita laksanakan kalau di 10 Muharram? Tidak mie juga. Puasa, tenang puasa. Oh, iya. Oke. Terus Ibu permisi dari Makassar Ibu. Iya, ganggu. Jadi sudah dua yang memang sudah tidak lakukan lagi tuh. Kita kembali ke laptop deh. Iya, kembali Maki ya. Kayaknya malu-malu ngaseng ini sahabatan tak. Lagi menikmati kopi tahu. Memang kalau menikmati kopi itu tidak bisa diganggu. Karena disitulah nikmatnya minum kopi dan Baji. Jadi ada pergeseran ini Pak Prof. Sudah dua tadi yang kita tanyakan pengunjung dari warkop ini tentang bulan Muharram. Ya, jadi memang itulah adat pangadakan kebiasaan mengikuti perkembangan. Jadi tidak statis dia. Jadi
kemungkinan dulu dia masih lakukan itu, tetapi karena adanya pencerahan-pencerahan, jangan sampai kelakuan ini bertentangan dengan akidah, pelan-pelan bergeser. Iya. Itulah itu dinamis itu. Yeah. Maka pengadakan itu dinamis. Iya. Menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak statis, dia tidak patok bahwa seperti yang Ustaz katakan tadi. Kalau tidak JP surah maka berdosa. Itu kan sudah salah. Dia sudah katakan JP surah tapi sesuai dengan akidah. Itu pun juga kalau masih dianggap perlu. Ternyata pelan-pelan itu keadaan itu sudah bergeser. Tentu saja bagaimana kita menyikapi itu ya, supaya kita ambil yang positif. Pesan-pesan leluhur kita yang sangat relevan dengan ajaran agama, mari kita lakukan. Kalau memang sudah tidak sesuai lagi, ya tidak apa-apa. Itulah dinamika, dinamis itu berkembang, itu mengikuti perkembangan. Iya. Saya kira itu Dembaji. Ya. Jadi ada mungkin telepon? Iya. Ya, kita tunggu dari telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Belum ada. Iya. Oke, baik. Jadi kita kasih kelongkapan dulu deh Mbak Jadi. Oke deh. Iya. Kita dengarkan dulu kelong untuk pendengar ya.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Iya, Dem Baji. Enaknya jual lagunya di. Ini kalau di warkop kita dengar lagu-lagu daerah sambil minum kopi. Sambil ngopi. Tadi itu seruput-seruput nyamuk rusuk. Langsung saya lupa utangku yang sudah kubayar. Lalu becicilan. Lalu becicilan. Oke, jadi luar biasa pendengar juga sudah mulai tercerahkan ya. Jadi makanya kita sengaja memang ambil ini tema ya. Jadi ini kita siaran langsung di warkop karena memang kita ingin memperkenalkan juga kepada pendengar kita nih Prof, bahwa memang Bari Basa itu hadir lebih dekat lagi dengan pendengar. RRI juga tidak sejadul yang dulu nih. Ada Mitawa. Jadi memang ada Midi TV juga. RRI itu Prof singkatannya selain Radio Republik Indonesia, Rumah Rakyat Indonesia. Rumah Rakyat Indonesia. Nak kering balap barak kakak. Tak bangkan Ustaz kan aku bawa. Saya tuh bikin lontang. Kesengan apa lontang? Apa yang lontang? Tempat minum balok. Tapi waktu kami baru pindah ke sana ada lontang di belakang rumah. Dan kadang-kadang kalau kami datang itu waktu bukan hari libur, pesta mereka. Minum dan bikin ikan bakar, harumnya. Saya tetap lestarikan itu karena lontang ini fungsinya sama dengan warkop. Pertama yang diminum itu apa? Minumannya, makanannya, bibikannya apa? Itu kami lestarikan dan tempatkan pada proporsinya. Jadi lontang bukan lagi tempat minum-minum balok, minum-minum teh, minum kopi, minum sarapan karena mencari inspirasi. Dan itu dikunjungi oleh para seniman. Budayawan datang di situ. Jadi barangkali saya tidak tahu, tapi saya pikir biarlah kita lakukan itu sekadar dikenang bahwa lontang dulu begini, sekarang lontang begini, tempat mendapat inspirasi. Jadi kita model. Iya, jadi memang tempat inspirasinya di situ ya. Oke, Ustadz, silahkan ada yang ingin disampaikan kepada pendengar tentang tradisinya tadi. Kan ada beberapa yang ternyata sudah tidak lakukan tidak lakukan. Apalagi kalau saya saja sendiri tidak beli ember, mau bikin lagi itu JP Sura ya, dari kurang tidak aku tahu. Tapi saya biasa dapat Ustadz. Kemarin saya dapat itu JP Sura. Iya. Pergeseran Ustadz ini di bulan Muharram, sekarang kan masyarakat sudah boleh dikata sudah modern. Jadi mungkin kenapa bisa bergeser seperti ini? Mungkin karena ada ketakutan. Ada semacam bilang jangan sampai ini perbuatan yang sia-sia. Sampai beliau-beliau ini tidak lakukan. Yang kedua seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi. Karena tidak tahu bikin nanti pare. Yang seperti itu. Jadi di sisi lain sekali lagi saya sampaikan kalau budaya itu tidak bertentangan dengan akidah, maka boleh kita lakukan. Tapi kalau itu akan bertentangan dengan akidah, maka jangan sekali-kali kita lakukan. Karena jadi itu, orang menikah di bulan Muharram bisa tahu. Kalau bulan Muharram boleh menikah. Tapi ini Ustaz, saya juga ingin prihatin lihat ini kalau misalnya ini kan tahun baru Islam ini. Nah itu kalau tahun barunya Masehi banyak orang merayakan, bahkan umat Islam merayakan. Nah kalau kita misalnya ini orang Islam Ustaz, apa sebenarnya cara yang kita lakukan untuk memeriahkan ini bulan Muharram? Karena supaya orang tahu, kadang
orang sendiri, orang Islam sendiri tidak tahu. Oh ternyata di tahun baru pale. Jadi saya juga sepakat kalau misalnya memang tidak dirayakan sama dengan tahun Masehi. Ya, artinya ada cara lain mungkin. Iya, kalau saya dan selama ini yang saya alami itu merayakan tahun baru Islam itu banyak-banyak yang ngundang ke ceramah, banyak-banyak yang ngundang ke untuk berzikir, ya, mengingat kepada Allah, dan banyak-banyak yang ngundang ke untuk mengintrospeksi diri. Ya. Jadi memang saya kalau misalnya tidak dilaksanakan seperti dengan Masehi, maka saya bilang saya sepakat. Nggak usah adalah dilaksanakan seperti meriahnya ketika tahun baru Masehi. Nggak usah dirayakan. Karena justru kita ini tahun baru Islam ini seharusnya kita introspeksi diri, muhasabah diri. Jadi bulan ini bulan muhasabah. Iya. Jadi sama ini dengan tabe. Biasa jika kapan nonton, ini di RRI kan ada YouTube-nya. Di RRI ada semacam ini. Sama dengan film, Prof. Itu film tidak akan ditayangkan di layar lebar kalau tidak melalui proses. Ya, lulus sensor. Ada prosesnya. Ada proses editing, diedit. Ya, ada proses sensor, ada proses dubbing. Artinya memperbaiki kalau suara yang tidak bagus, itu akan diperbaiki. Seperti itu. Dan itu tidak akan dikeluarkan kalau tidak melalui proses ini. Sama dengan kita ini. Di bulan Muharram ini harus sensor kalau ada memang sesuatu yang kita tidak linikan. Ya. Nah, kalau ada perbuatan yang tidak baik, ayo sensor. Kalau ada yang harus kita edit memang nih. Makanya bulan ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kita sebelum Allah yang hisap. Ya. Jadi bulan ini memang harus bulan yang harus saya perbaiki untuk ke depan. Saya pernah melakukan perbuatan seperti ini, saya harus perbaiki. Harus hijrah. Jadi kalau bulan ini bulan hijrah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya itu namanya hijrah. Ya, kita hijrahnya bukan pindah dari Galesong ke Makassar. Kita urban ini semua orang pindah. Tapi kalau saya ini setiap hari dari Sudiang ke RRI itu termasuk hijrah juga. Yang mana? Misalnya dari Sudiang ke rumah ke kantor, setiap hari hijrah ini. Itu bukan hijrah namanya. Jadi hijrahnya kita yang kemarin ada perbuatan yang tidak baik, ayo kita perbaiki. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, ayo perbaiki sholat kita. Itu semua hijrah. Hijrahnya kita. Iya. Hijrahnya kita jangan hanya itu. Yang pigi-pigi jalan itu dibilang hijrah. Ternyata semua harus dihijrahkan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Pak Prof di tahun baru Islam ini, Prof kira-kira apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, khususnya ini tradisi-tradisi yang ada? Saya sepakat dengan Ustaz. Artinya itu kadang-kadang kita ini suka lebih suka budaya asing. Dari di Jepang itu namanya ada kaizen. Kaizen itu sebetulnya hijrah lebih bagus. Kaizen itu introspeksi diri dari menit ke menit, jam ke jam, hari, tahun ke tahun. Selalu dia koreksi dirinya itu, dan itu dia pegang teguh. Padahal di Islam kita jauh lebih bagus ya. Sebetulnya ajaran-ajaran leluhur kita bagus. Momentum 1 Muharram ini kesempatan besar bahwa setiap tahun itu ada perubahan yang mendasar ya. Walaupun beberapa bulan sebelumnya itu tetap dilakukan untuk memperbaiki diri, karena leluhur kita memesankan ya untuk memperbaiki diri sendiri dari hari-hari dan seterusnya. Tak usah terlalu jauh kita ambil dari Jepang, dari mana ajaran leluhur kita, ajaran agama kita jauh lebih bagus. Jadi saya pikir itu ya Dembaji ya. Ya, jadi sebenarnya ini Dembaji menarik sekali pembahasan kita karena sisi budaya kena, sisi agama juga kena. Sudah tercerahkan. Jadi ada beberapa memang akulturasi antara budaya dengan agama. Itu tidak boleh dipisahkan juga, harus sejalan. Jadi intinya segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Muharram, entah itu tradisi atau kebiasaan, harus sejalan dengan akidah. Jadi kayaknya custom ini waktu sambil ngopi sambil baik, tapi ada lagi acara berikutnya ini.
luar biasa dari Pro 4 ke Pro 1. Jadi kita tutup dulu acara kami di Dialog Luar Studio Bari Basah Kabar Pagi Obrolan Santai. Tentunya tradisi bulan Muharram masyarakat Kudus Makassar sudah diisi oleh Pak Prof Aminuddin Saleh dan juga Ustadz Rajamuddin Patong. Jadi terima kasih lagi Prof atas kasih, waktunya Prof. pagi-pagi nih datang ke Warkop. Ini kita juga terima Pagi, kasih Niko, sudah dong. diundang Ustadz untuk berbagi. Ya, Ustadz Rajamuddin juga terima kasih banyak. Namanya saling menerima Dari dan subuh-subuh gue telepon gimana sama Ustaz Gampang kan dikalupai godong. Semoga Dimbaji acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mencerahkan dan juga bisa memberikan sedikit pencerahan kepada pendengar kita khususnya mengenai tradisi di bulan Muharram. Jadi pamit mungkin nih Dimbaji. Pamit Maki, kita ke rekan Vira langsung ini ya. Oke deh, pamit Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan Vira. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ini ya untuk rekan-rekan yang ada di program 4 RRI Makassar yang baru saja tentunya mengikuti rangkaian dialog luar studio Bari Basah. Dan sebentar akan ada saya pastinya akan memandu Anda di program 1 RRI Makassar di 94,4 FM. UMKM yang ada di Kota Makassar. Seperti apa kan yang beri semua yang ku tak punya. Kau tepikan kisah cinta kita